Bayangin kerja bertahun-tahun di perusahaan yang sama, ngerjain hal yang sama kayak teman kerja tetap lainnya. Tapi kontrak kerjamu selalu nggak pasti, tunjangan terbatas, dan masa depan selalu dipenuhi tanda tanya. Itulah kenyataan yang dihadapi jutaan pekerja outsourcing di Indonesia. Dan ini mungkin akan berubah. Mungkin. Tanggal 1 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto berdiri di depan lautan pekerja di Monas dan berjanji untuk menghapus sistem outsourcing. Buat para pekerja Indonesia, ini bukan sekadar janji, tapi harapan yang sudah lama ditunggu-tunggu, memberikan harapan dan, ya, sedikit rasa ragu. Outsourcing dimulai di Indonesia tahun 90-an. Tujuannya untuk membantu perusahaan fokus pada bisnis utama mereka, dengan mengalihkan pekerjaan yang dianggap nggak terlalu penting, seperti cleaning service atau keamanan, ke pihak ketiga. Tapi seiring waktu, batasannya jadi kabur. Perusahaan mulai mengalihdayakan pekerjaan inti, dan tiba-tiba, keamanan kerja, upah yang adil, dan perlindungan pekerja jadi hak istimewa, bukan hak. Jadi ketika Pak Prabowo janji untuk mengakhiri sistem ini, para pekerja bersorak. Tapi seperti biasa, masalahnya ada di detailnya. Pak Prabowo menjelaskan, ini bukan langkah gegabah. Beliau membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Pekerja, mengumpulkan serikat pekerja untuk mempelajari dampaknya dan memberi nasihat langsung. Tujuannya, melindungi pekerja. Tentu, tapi juga menjaga ekonomi tetap stabil dan investor tetap percaya. Serikat pekerja optimis, tapi hati-hati. Mereka ingin perlindungan yang lebih baik dan perlakuan yang adil. Tapi mereka tahu, kalau ini nggak dikelola dengan hati-hati, bisa jadi bumerang. Biaya operasional yang lebih tinggi untuk bisnis, terutama yang kecil, bisa menyebabkan PHK, lebih sedikit lowongan kerja, atau bahkan perusahaan tutup. Nggak ada yang mau ganti masalah dengan masalah baru. Di sisi lain, pengusaha khawatir. Outsourcing memberi mereka fleksibilitas dan membantu menjaga biaya tetap terkendali. Tanpa itu, mereka berpendapat, menjalankan bisnis, terutama yang kecil atau menengah, jadi jauh lebih sulit. Mereka minta solusi dan insentif dari pemerintah, bukan cuma aturan baru. Jujur saja, menghapus outsourcing bisa meningkatkan keamanan kerja dan pendapatan jutaan orang, membuat Indonesia lebih dekat dengan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Tapi, kalau salah kelola, biaya bisa naik, bisnis bisa kesulitan, dan pengangguran malah bisa meningkat. Jalan keluarnya gimana? Pertama, riset. Pemerintah butuh data yang nyata tentang sektor mana yang paling terdampak dan bagaimana dampaknya. Kedua, dialog. Pekerja, pengusaha, dan ahli harus duduk bersama. Ketiga, dukungan. Program pelatihan untuk pekerja terdampak dan insentif untuk perusahaan yang melakukan transisi sangat penting. Dan terakhir, aturan. Aturan yang jelas, adil, dan fleksibel untuk melindungi semua pihak. Janji Pak Prabowo berani, dan bisa jadi titik balik bagi hak-hak pekerja di Indonesia. Tapi ini janji yang butuh lebih dari sekadar tepuk tangan. Butuh perencanaan matang, percakapan jujur, dan komitmen nyata untuk keadilan bagi pekerja dan pengusaha. Jadi, bisakah Indonesia akhirnya mengakhiri era outsourcing dan membangun dunia kerja yang lebih adil? Jawabannya tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Dan itu yang akan saya ikuti, terus perkembangannya.